Yang yang terhormat di sini hadir Ibu Kabak. Namanya agak susah disebut. Berjas biasanya nggih. Yang kami hormati di sini juga ada Pak Sekdinkes, juga teman-teman PPID di unsur di pelaksana ya, PPID pelaksana yang kami hormati, teman-teman dari PPID Kota. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir bersilaturahim di Diskom Info ruang komen room ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Yang selanjutnya di sini kami karena ini masih dalam suasana Syawal, kami atas nama pribadi dan juga keluarga mengaturkan selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah yang dan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena mungkin selama ini kami dalam bergaul, dalam berkata mungkin banyak salah tutur kata yang tidak kita sadari nggih. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, matur nuwun atas kerawuhannya. Jadi agenda kita mungkin pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan melaksanakan FGD dengan KIP nggih. Ini karena beliau tidak bisa rawuh ke Kota Tegal sehingga kita akan melaksanakan FGD ini dengan via Zoom nggih. Nanti dengan Bu Ermi. Ini karena mengingat tahapan dalam penilaian keterbukaan informasi publik akan segera dimulai ya, dan saat ini kita akan melaksanakan sosialisasi juga. Nanti kita akan ada review ya, review dari data yang ada di medsos kita maupun di kanal PPID kita ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada PPID pelaksana yang telah selamat bergabung Bu Ermi. Belum siap. Sudah cuma apa? Saya lupa menyalakan mic. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam ya. Kami di sini sudah pada kumpul teman-teman ya dari PPID pelaksana yang akan mengikuti FGD dari KIP ya. Kami mengucapkan terima kasih ini Bu Ermi dapat hadir meskipun kita via daring ya Bu. Mudah-mudahan ini untuk persiapan awal kami untuk mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PPID Pelaksana yang telah aktif membantu kami dalam pengisian data di PPID Pelaksana. Mungkin nanti kami dari teman-teman akan siap nanti barangkali juga ada tanya jawab dengan Ibu Ermi atau juga nanti kami mohon arahan juga barangkali ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam mengikuti penilaian tahun 2023 karena kita juga belum tahu ya Mas Arif untuk ininya temanya untuk tahun ini apa ya. Dan nanti kita akan ikuti bersama apa ya pengarahan juga nanti kita bisa tanya jawab barangkali hal-hal yang perlu kita persiapkan dengan Bu Ermi. Nanti mungkin langsung ya Mas paling kita nanti dengan Bu Ermi maksudnya kita sesinya akan menyampaikan materi dulu. Oh yang itu ya, ya. Oke. Berarti ini ternyata tahapannya untuk direview ya data kita yang sudah kita isi akan direview sehingga nanti mungkin
untuk teknisnya akan saya serahkan sama Mas Ajis dan Mas Arif ya untuk memandu. Mungkin barangkali nanti hal-hal yang perlu di-share dan juga nanti mungkin alamat-alamat yang barangkali kanalnya kita. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Selamat mengikuti kegiatan FGD. Moga-moga pertemuan kita pada pagi hari ini akan membawa dampak bagi peningkatan pengisian keterbukaan informasi publik Kota Tegal. Ya. Dan terima kasih tahun kemarin kita juga sudah meraih predikat informatif ya, dengan nilai 91,4. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa meningkat lagi dan bisa lebih baik lagi. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kegiatan pada pagi hari ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas pembukanya dari Bu Kabid. Mohon izin, saya bukan memimpin ya, tapi kita koordinasi bareng lah. Jadi hari ini kita rapat atau FGD terkait dengan persiapan penilaian MONEF untuk di tahun 2023. Kenapa kita mempersiapkan sedini mungkin? Karena di tanggal nanti 12 kalau nggak salah atau diundur tanggal 19 itu rencana kan ada sosialisasi MONEF PPID tingkat Jateng. Oleh karena itu kita melaksanakan rapat dulu persiapan kita PPID kita seberapa jauh yang ada dan kita juga mengundang dari Bu Ermi, cuman sayang dari Bu Erminya sendiri karena keterbatasan waktu banyak kegiatan sehingga hanya bisa melalui Zoom. Namun tidak menutup kemungkinan di kegiatan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa menambahkan kekurangan-kekurangan apa yang ada di PPID kita. Nah, untuk lebih cepatnya nanti dari Mas Ajis, monggo silakan dibuka dulu PPID kita dan medsos kita sehingga dari Bu Ermi sendiri langsung bisa mereview atau menilai. Jadi mana-mana saja kekurangan atau yang perlu ditambah di PPID kita. Mungkin itu walaupun kita lewat Zoom, tapi saya yakin kita bisa menimba ilmu dari Bu Ermi. Mohon izin Bu Ermi, kita buka PPID kita dulu Bu. Ya, monggo Mas Ajis. Silahkan. Ya, Mas Ajis dibuka dulu PPID kita biar kita sama-sama melihat. Monggo silakan Mas Ajis untuk dijelaskan detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjelaskan terkait kondisi terkini di PPID Kota Tegal. Yang pertama, beberapa fitur yang dibutuhkan di PPID Kota Tegal sesuai dengan peraturan keterbukaan informasi publik, di mana untuk pada websitenya itu yang pertama ada menu profile. Di sini ada tentang KPPID-an Kota Tegal, maklumat, struktur organisasi, galeri, kontak, peta situs, sama laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan PPID Kota Tegal. Kedua, ada menu informasi, di mana pada menu informasi ini terdiri dari informasi berkala setiap saat, serta-merta dan dikecualikan. Pada informasi berkala itu terdapat submenu dari tahun 2020 sampai yang terbaru 2023. Kemudian ada informasi umum tentang informasi hukum, litbang, informasi COVID, berita inflasi dan harga konsumen,
informasi Monef KIP 2022, laporan ke PPID-an yang terbaru, kemudian daftar wajib yang diupload. Kemudian ada formulir permohonan informasi. Pada menu ketiga, itu ada menu pengaduan yang terdiri dari lapor SPAN dan lapor GUP. Selanjutnya ada menu layanan yang terdiri dari submenu tata cara permohonan informasi, formulir permintaan informasi, SOP layanan informasi publik, dan link download aplikasi PPID di layanan Play Store. Nah, yang selanjutnya ada menu laporan IPKD, dan yang selanjutnya ada menu daftar PPID pelaksana yang diarahkan langsung ke websitenya masing-masing. Kemudian pada halaman utama ada sambutan pejabat PPID Kota Tegal, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Tegal. Dan di bawahnya ada tombol tata cara permohonan informasi. Lalu di bawahnya, nggak jauh dari tata cara permohonan informasi, di sini ada form pencarian informasi. Jadi semua informasi yang dibutuhkan itu bisa diketik di sini. Misal kita ketik laporan, nah ini nanti muncul laporan berbagai macam, semua informasi yang ada di PPID Kota Tegal yang dikumpulkan dari PPID pelaksana itu terpusat di sini. Jika masyarakat itu tidak menemukan informasi yang dibutuhkan, mereka bisa langsung ke bagian kanan bawahnya. Sedikit ada formulir permohonan informasi. Jadi langsung bisa mengajukan permohonan informasi ketika tidak dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, ketika mengajukan permohonan informasi, masyarakat itu bisa memantau permohonan informasinya itu sudah sampai mana, apakah sudah diproses, apa ditolak, itu di sini jawabannya, itu bisa memantau. Nah, ini adalah daftar informasi yang sudah dijawab atau permohonannya dikabulkan. Jadi mereka itu bisa mengetahui hanya dengan membuka website PPID. Lalu di bawahnya ada jumlah informasi yang tersimpan di database-nya PPID Kota Tegal. Nah, berikutnya adalah daftar informasi publik yang dikategorikan berdasarkan 26 kategori informasi. Yang pertama, ini adalah informasi yang dikumpulkan dari seluruh PPID pelaksana, di mana masing-masing PPID pelaksana itu menginputkan melalui aplikasi PPID. Nah, dari aplikasi PPID di pelaksana itu otomatis nanti ngumpul sendiri di websitenya PPID Kota Tegal. Seperti informasi tentang profil pimpinan OPD, laporan LHKPN, terus informasi kinerja OPD seperti LKJIP, KAK, RUP, dan seterusnya informasi keuangan, informasi pengadaan barang dan jasa, informasi tentang akses informasi publik, informasi tentang ketenagakerjaan, tentang mitigasi dan evakuasi, informasi tentang SOP layanan informasi layanan publik, informasi statistik, informasi perencanaan pembangunan, informasi kegiatan harian, informasi dan dokumentasi publik, informasi terkait COVID-19, informasi terkait kelembagaan atau struktur organisasi di PPID, di OPD, informasi tentang portal website dan layanan online milik OPD, informasi tentang link media sosial, informasi hukum, informasi dilarang publikasi atau yang dikandung di SKTIK, kemudian informasi tentang naskah akademik, informasi tentang perjanjian kerjasama atau MOU, informasi tentang surat tindak lanjut permohonan informasi, informasi tentang kepegawaian, laporan isu hoax, pengumuman dan kegiatan terkait ke-PPID-an, laporan pengaduan, dan yang terakhir adalah standar pelayanan minimal. Lalu di bawahnya ada video tata cara permohonan informasi dan video tentang PPID Kota Tegal yang mengandung tentang ramah disabilitas juga ada.
Ada juga alamat kantor, waktu pelayanan, dan kontak yang bisa dihubungi. Demikian juga tentang video-video terbaru dari KPPID-an Kota Tegal. Nah, selanjutnya ada informasi yang lebih dikategorikan dalam artikel seperti laporan pengaduan masyarakat, laporan informasi hoax, informasi tentang KPPID-an Kota Tegal, kemudian ada registrasi permohonan informasi publik, informasi yang ditolak ataupun yang dikabulkan, kemudian informasi tentang layanan PPID Kota Tegal, dan masih banyak lagi, sampai artikel tentang layanan disabilitas. Kemudian ada juga infografis, di mana informasi ini nantinya juga diarahkan untuk dipublikasikan lewat media sosial. Yang pertama ada Instagram. Nah, informasi yang dipublikasikan itu di-upload sesuai kategori yang ada di website PPID seperti informasi publik, informasi tertutup. Kemudian dari informasi publik itu ada layanan minimal, data pegawai, MOU, dokumen MOU, naskah akademik, data hukum, web, layanan, dan seperti tadi yang ada di website cuma dikemas dalam konten yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Di mana masing-masing publikasi ini itu nanti akan ada link untuk mengarahkan ke file yang akan di-download. Nah, ini juga dipublikasikan di Twitter sama Facebook dan YouTube. Nah, semua itu dikontrol lewat satu panel yang namanya aplikasi PPID. Di sini tuh bisa dilihat semua informasi yang diupload dan permohonan informasi yang masuk itu ada dalam satu kontrol panel di PPID utama, di PPID Kota Tegal. Misal, ini adalah halaman dashboard yang bisa menampilkan jumlah permohonan dan jumlah unduhan. Ada berapa sih unduhan informasi yang dilakukan oleh masyarakat di PPID Kota Tegal. Kemudian ada juga halaman permohonan informasi yang masuk ke PPID Kota Tegal. Nah, contohnya ini yang di-approve. Contohnya adalah yang sudah dijawab, kemudian yang masih kuning arsip itu belum dijawab. Kemudian ada kelola informasi, data pengguna, dan lain sebagainya. Demikian kondisi terkini di PPID Kota Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya yang detail, Mas Aziz. Demikian Bu Ermi. Ini, halo Bu Ermi. Halo. Halo, apakah terdengar suara saya? Alhamdulillah terdengar Bu dengan jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, mumpung masih Syawal. Yang saya hormati teman-teman PPID Kota Tegal. Salam juga sama yang moto, Mbak Meda di belakang. Yang pertama, saya mengucapkan selamat karena tahun 2022 Kota Tegal menjadi peringkat keempat di Monef dan Pemeringkatan Badan Publik 2022. Nilainya benar 91-an ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk meningkatkan yang pasti. Jadi ini menjadi pertanda baik karena hanya ada 8 kota dan kabupaten yang bisa memperoleh predikat informatif. Ya mestinya sebenarnya harusnya lebih banyak, tapi kenyataannya kemarin hanya 8 dan ini juga menjadi PR karena
problem mungkin salah satunya adalah adanya transisi untuk penggunaan aplikasi Emonef. Jadi mungkin ada beberapa kendala teknis yang eh, ada, jadi badan publik mungkin belum bisa mengantisipasi tentang itu. Jadi mungkin keliru, ujuk-ujuk sudah di finish atau seperti apa, itu kan juga bagian dari hal-hal teknis yang harus diatasi. Yang pertama, kali ini Monef itu akan diluncurkan pada tanggal 17 Mei. Jadi ini kurang 8 hari ya kira-kira. Jadi kurang hanya 8 hari. Pada tahap pertama itu akan ada namanya monitoring. Jadi monitoring itu biasanya dilakukan dengan mengecek website ya. Jadi yang ditampilkan tadi sudah ada perbaikan dibanding yang sebelumnya, saya pikir. Jadi kalau saya lihat tren nilainya untuk Tegal tahun lalu itu ada dua kekurangannya. Yang pertama adalah SOP pelayanan informasi untuk penyandang disabilitas dan website yang mendukung pelayanan informasi penyandang disabilitas. Tapi saya cek tadi sudah ada semua. Jadi seharusnya untuk penyediaan informasi wajib berkala itu tidak masalah. Jadi apa namanya sudah cukup memadai untuk teknis. Cuma tadi malam mungkin karena mungkin nanti di mesin pencarian dikasih judul live search gitu. Jadi apa namanya bukan pencarian biasa ya, karena em, saya menemukan di beberapa kota yang baru beberapa saja yang punya live search gitu ya, untuk memudahkan pengunjung web. Dan saya juga tertarik sama statistiknya ya tadi yang misalnya eh, pengunduh di beberapa jenis informasi juga sudah ada statistiknya. Mungkin nanti bisa ditambahkan setiap bulan atau triwulan ya, itu dibikin infografis dikasih di medsos itu baik. Mas Arief, saya minta waktu untuk melakukan catatan terhadap DIP bisa? Nggih, nggih, monggo Bu. Jadi karena ternyata ada beberapa temuan Mas ya. Jadi ini mumpung masih ada waktu juga, jadi nggak masalah untuk nanti bisa diperbarui secara tanpa harus merubah tanggal ya, karena ini kan soal diksi saja. Yang pertama adalah judul ya. Jadi judulnya itu ditulis daftar informasi publik yang terbuka. Jadi kalau daftar informasi publik secara paradigma itu sudah merupakan informasi yang terbuka. Jadi tidak perlu menggunakan kata yang terbuka. Jadi kata yang generik, kalimat yang generik adalah daftar informasi publik. Kemudian dasar hukum yang ditulis di sini Perki 1 2017 tentang klasifikasi informasi publik itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Jadi sekarang yang berlaku adalah Perki 1 2021 tentang standar layanan informasi publik. Kemudian di link yang ada di DIP itu LHKPN terakhir itu 2020. Nah, sebaiknya tahunnya diganti 2022. Jadi karena untuk diupload 2023. Jika memang LHKPN-nya belum selesai diverifikasi oleh KPK, itu bisa diberikan catatan bahwa saat ini masih dalam review. Kemudian ringkasan informasi itu disertai dengan tahun. Jadi kalau bisa dilihat DIP-nya, dicek ya, itu banyak yang tidak memakai tahun. Jadi misalnya di ringkasan informasi itu laporan kinerja titik-titik-titik, tapi tidak ada tahunnya. Jadi sebaiknya di dalam ringkasan isi informasi itu disebutkan tahunnya. Misalnya kalau laporan kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan itu kan yang tahun lalu. Kalau tahun ini berarti yang ditampilkan adalah 2022. Mohon izin, Bu ya. Kalau tahun ya Bisa di-share screen reviewnya Bu, biar kita juga bisa ada gitu gambar. ya. Nah, Nggih. saya itu belum membuat presentasinya, tapi catatan di Word ya, sebentar ya. Nggih, siap.
Ini ya saya ketik di sini ya. Eh, Mungkin bisa dilihat. Jadi nanti dasar hukumnya bisa diubah, kemudian judul, terus LHKPN terakhir yang diupload. Sebenarnya kalau di website itu LHKPN-nya sudah update, tapi di DIP malah belum update. Jadi mungkin nanti bisa dirubah. Saya tadi sudah cek kalau di mana di web itu sudah update, tapi di DIP-nya belum. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan. Nah, sebenarnya saya agak kesulitan membaca DIP-nya karena posisinya begini. Jadi karena panjang sekali, jadi melihatnya agak sulit. Jadi mungkin kalau sekarang ada filenya yang bisa dilihat di apa Word gitu, saya pikir akan lebih membantu ya. Jadi memang kesulitan teknisnya kalau pakai scanning dokumen itu dan posisinya adalah posisi mendatar itu memang susah dibaca terus terang Mas. Jadi ini yang baru bisa saya temukan dan apa namanya sebagian besar adalah yang nomor 4. Jadi ringkasan informasinya belum disertai dengan tahun. Jadi sebaiknya segera dilengkapi dan yang kedua untuk DIK-nya cukup banyak ya, ada di 30, walaupun sebenarnya ini sudah uji konsekuensi ya. Betul, Bu. Nah, kalau sudah uji konsekuensi sebenarnya ya monggo saja, tetapi tolong dilihat untuk yang eh, beberapa hal kalau bisa ditampilkan di sini saya bantuin review karena memang agak karena banyak ya 30. Jadi ini juga sepertinya mengakomodir semua SKPD apa maaf PPID pelaksana ya DIK-nya ya. Jadi Oke. dimasukkan ke kota semua. Jadi mungkin saya bisa minta tolong kalau DIK-nya. Kalau DIP itu catatan saya ada 4 itu. Nah kalau DIK juga gitu. Jadi eh, posisinya muter-muter itu mas dokumennya yang ada di website. Nah ini yang DIP ini kan ada daftar informasi publik yang terbuka. Nah yang terbuka itu kan tidak perlu karena informasi publik itu artinya adalah informasi yang terbuka begitu. Kemudian terus terus lanjut Mas di dasar hukum. Nah, ini kan naik sedikit ke atas. Nah, ini turun langsung ke perki Mas. Peraturan. Nah, ini yang nomor 10 itu nanti bisa diganti ya menjadi perki nomor 1 2021 tentang standar layanan informasi publik karena perki 1 2017 sudah tidak berlaku. Nah, mungkin bisa ini bisa dipahami yang soal dasar hukum. Oke, siap, ampun, Bu. Ya, selanjutnya S lanjut yang untuk eh, yang nomor 3 LHKPN 2020 nanti diganti ya Mas, tapi ini ada di lampiran ya, jadi bukan di batang tubuhnya. Dan nanti judulnya juga tolong direvisi juga ya. Nah ini kemudian, nah ini kan ngelihatnya susah banget ini, jadi harus begini-begini. Kan itu. Gitu buka bit, jadi susah ngelihatnya, jadi apa laptopnya harus dimiring-miringin nih. Iya, Bu. Saya rotate, saya rotate nggak bisa ya. Nanti dikasih yang potret, bentuknya potret Mas Ajis. Ya. Iya Ibu, apa Biar nggak namanya saya, miring. iya kalau ngelihat harus begini. Mas Ajis biasa, Bu. Lihatnya sambil miring. Enggak, jadi laptopnya harus diginiin Bu. Jadi saya kelihatannya begini. Jadi miring juga. Nyeken.
Ya, mungkin apa namanya, format ini sebenarnya sudah tepat karena kalau pas visitasi itu saya melihat memang ada beberapa kabupaten kota yang masih memakai, yang masih memasukkan informasi yang dikecualikan itu di sini, di apa namanya, di DIP. Nah, itu karena dikecualikan harusnya nggak masuk ke DIP kan gitu. Ya. Ya. Ya, itu secara prinsip sudah pas. Kemudian terkait dengan nama-nama yang eh, dipakai di dalam undang-undang gitu ya. Eh, saya rasa begini. Jadi tadi kan di penjelasan awal terkait dengan informasi yang dikecualikan sebaiknya pakai kata itu saja. Jadi jangan pakai kata informasi yang publikasi yang di apa namanya dilarang. Apa? Tadi kan ada kata-kata yang Ya. baru yang sebenarnya menarik tapi nanti menimbulkan persepsi yang berbeda dari contohnya saya tim penilai gitu. Nanti kalau akan melihat ini maksudnya apa ya gitu. Jadi sebaiknya menggunakan kata yang biasa dulu aja Mas. Nanti sambil mungkin eh, kalau di medsos sih boleh ya, karena misalnya untuk menjelaskan bahwa dikecualikan itu artinya tidak diberikan begitu ya. Kalau dalam konteks bahasa populer gitu. Tapi kiranya kalau dalam bahasa yang pakem itu dipakai dulu yang sesuai dengan standar layanan. Kemudian ya next yang dikecualikan ini nggih sami buka bit jadi mereng-mereng juga. Nggih, Bu. Nanti diperbaiki Mas Ajis. Nah ini Leleng nih. Hmm? Karena ngelihat ininya posisi. posisi filenya Pak. Jadi posisi filenya itu kan begini ya. Iya. Sajis ngerjain ya Bu ya. Iya ya Mas, saya tuh semalam ngeliatinnya udah cengeng gitu karena DIP kan kalau DIP panjang banget gitu ya. Habis itu cengeng gitu ngeliat DIK udah nggak sanggup tuh. Nah, ini yang LHP ya, eh, laporan hasil pemeriksaan itu apa? Inspektorat. Inspektorat. Ya, kalau inspektorat itu menurut saya pakai dasarnya bukan tentang memorandum antar badan publik ya. Kalau LHP itu kan bukan memorandum, itu laporan hasil kan. Ya. Nah, itu yang dikecualikan itu apanya, Bu? Jadi jangan laporannya kan. Jadi misalnya eh, hasil pemeriksaan di dalam LHP, terus kertas kerja dan naskah hasil pemeriksaan misalnya. Jadi jangan gelondongan dokumennya, tetapi informasinya apa. Nah, itu sebenarnya bukan dasar pengecualiannya bukan memorandum badan publik ya. Itu bisa memakai misalnya di inspektorat itu kira-kira kalau yang mengecualikan itu undang-undang apa. Jadi atau misalnya dikaitkan dengan eh, undang-undang KIP itu termasuk apa? Tapi dia bukan memorandum antar badan publik, Bro, karena ini sifatnya bukan surat menyurat. Kalau LHP itu kan dia melakukan pemeriksaan kan, Iya, gitu. Jadi dasar hukumnya sepertinya perlu dikaji lagi. Nanti mungkin inspektorat yang lebih tahu ya kenapa misalnya laporan hasil pemeriksaan itu harus dikecualikan gitu. Mungkin juga Kominfo kan nggak paham ya kenapa dikecualikan gitu ya, karena ya. itu kan terkait dengan pekerjaan inspektorat. Jadi sebaiknya yang Revisi. menyatakan soal regulasi ya, soal dasar hukum ya begitu. Kalau secara kuantitatif itu kan 30 tahun ya, bener ya? 30 tahun. Kalau memakai kuantitatif itu sebaiknya begini dasarnya. Kalau sudah 30 tahun berarti dibuka kan begitu. Yang mungkin sudah nggak di situ lagi ya Bu, sudah pensiun gitu. Nah, kira-kira itu kan terkait dengan laporan hasil pemeriksaan inspektorat itu, saya nggak tahu itu isinya apa. Hasil pemeriksaan bisa ada yang
sebenarnya di situ ada yang bisa terbuka karena akan ada tindak lanjutnya. Tapi mungkin ada hal-hal yang dikecualikan, mungkin yang terkait mungkin yang apa ya istilahnya auditnya yang khusus, biasanya yang untuk khusus. Tapi kalau yang umum biasanya di-share ke badan publik untuk ditindaklanjuti. Nah, itu betul sekali, Bu. Jadi memang harus dipilah apa yang harus dikecualikan, mana yang, dan apa yang terbuka. Karena inspektorat saya rasa setiap tahun juga harus menampilkan hasil pemeriksaannya kan, secara umum bagaimana dan seterusnya. Kalau semua dikecualikan nanti dianggap nggak kerja, Bu. Kira-kira kan gitu ya. Ya. Misalnya nih, laporan hasil pemeriksaan. Kan kalau di depan tadi kalimatnya begitu nih. Itu artinya semua hasil pemeriksaan itu berarti dikecualikan. Nah, nanti inspektorat dianggap nggak kerja dong kalau LHP-nya semua dikecualikan. Nah, kira-kira, wah terima kasih sekali sudah akhirnya ramah di mata. Nah, Sama. nah betul sebaiknya yang dipakai adalah huruf J. Jadi, tapi seperti yang tadi disampaikan Ibu Sinten Nyun Sewu, Bu Yani, Bu Yani, yang tadi kan ada informasi yang dikecualikan, ada yang enggak. Nah, itu nanti perlu dituliskan yang dikecualikan yang mana. ya. Jadi jangan semua laporan hasil pemeriksaannya dikecualikan. Kalau saya jadi inspektorat Kota Tegal ya saya enggak mau, nanti berarti saya nggak kerja kalau nggak ada laporannya kan gitu. Jadi yang dikecualikan apanya gitu. Nah itu dasar hukumnya juga saya pikir yang memorandum itu enggak. Memorandum bisa dipakai misalnya dia terkait dengan eh, tindak lanjut mungkin ya, itu sifatnya mungkin nota dinas dan apa. Saya nggak paham mekanismenya, tapi kalau secara umum laporan kinerja, laporan pemeriksaan itu kan bukan terkait dengan memorandum antar badan publik. Kalau J oke. Kemudian jangka waktu ini sebenarnya malah sudah disebutkan ya. Jadi secara kuantitatif sebenarnya LHP dan isi-isinya itu bisa dibuka atas perintah pengadilan. Jadi apa namanya? Tidak melulu soal 30 tahunnya, tetapi secara eh, kualitatif jangka waktu bisa menyebutkan sebuah kondisi di mana informasi bisa dibuka. Gitu. Jadi misalnya atas eh, dibuka apabila ada penyidikan oleh aparat penegak hukum dan atas putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu termasuk di dalamnya adalah putusan uh, sidang sengketa informasi di Komisi Informasi begitu. Ngatan. Nah, DIK memang biasanya seribet ini memang. Karena memang harus hati-hati. Ya, mungkin ada yang mau dikomentari atau ditanyakan dulu. Ibu, mohon izin Bu, saya bertanya Ya. tadi DIP Bu ya. Ya. Tadi Bu Hermi menyinggung bahwa DIP kita di website sudah lengkap, tapi di SK perlu diupdate. Itu biar nggak miring bisa nggak Mas Eva? Di DIP itu tidak update. Maksudnya update gimana Bu ya? Mohon untuk dijelaskan lagi. Coba kamu cari yang LHKPN, di situ ditulisnya soalnya 2020 yang di DIP. Jadi bukan kalau saya mengira kan berarti itu tidak update karena ditulis 2020. Sementara kalau saya cek di website itu sudah update 2022 gitu loh maksudnya. Oh, nggih. Nggak pas dengan websitenya maksudnya Bu ya. Jadi di website udah ada, tapi di DIP malah 2020 gitu. Nah, nanti kalau DIP-nya dicek, itu kan nggak konsisten ya sama
di mana itu di website. naskah DIP-nya. Nggih. Oh, nggih. Nggih, siap. Terima kasih, Bu. Nah, ini yang nomor 1.8 coba cek. Masih kayak gitu, masih pakai. Nah, tuh bener nggak omongan saya? Ya. Nggih. Meskipun mereng-mereng, tapi karena itu di halaman agak awal, saya masih tahan, Mas. Kalau kalau yang sudah DIK udah nggak ini. Nah, itu yang nomor 1.8 ya, berarti dikoreksi. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas. Monggo dari Bapak Ibu BPID pelaksana barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini mumpung ada narasumber Monef dari KIP langsung. Atau dari Mas Ajisnya sendiri barangkali ada Mas yang belum dipahami untuk reviewnya nanti. Monggo Mas Ajis. Mohon izin Ibu Ermi izin bertanya. Yang pertama tentang fitur live search itu maksudnya apa ya Bu? Yang tadi kan ada masukan tentang penambahan fitur live search. Kemudian Yang itu loh Mas, live search itu yang pencarian itu kan pencarian secara langsung. Dia sebenarnya fitur itu kan dipakai. Nah, itu cari informasi di sini itu sebenarnya kayak itu perlu seperti dikasih warna yang mencolok sama ditulisin live search itu justru pencariannya bukan kayak Google, tetapi misalnya karena itu ada informasi, misalnya tidak ada itu berarti memang belum terupload, sorry, dan kemudian silahkan melakukan permohonan informasi dengan link di bawah ini gitu. Jadi ini fitur menarik ya. Jadi tambahkan saja misalnya ada apa namanya kayak tulisan yang kayak breaking news itu kan ini Mas ya agak agak gede ininya. Jadi jangan warnanya itu lebih dipertegas karena bagus ini fiturnya gitu. Saya cuma ngasih ini aja apa namanya kayak penegasan bahwa ini fiturnya bagus gitu. Kayak gitu. Terus penggunaan nama-namanya itu mungkin nanti perlu disesuaikan karena apa masih pakai bahasa yang mungkin belum terlalu sesuai dengan yang ada di ini ya. Oke. Nuhun Bu. Monggo dilanjut dari BPID pelaksana. Ini dari Pak Joni yang tadi pagi pernah rasan-rasan itu perlu ditanyakan. Monggo ditanyakan langsung Pak Joni. Yang DIK itu loh. Yang DIK tadi pagi perlu harusnya seperti ini. Monggo untuk barangkali ada yang perlu disampaikan atau perlu dijelaskan atau keluh kesah OPD BPID pelaksana. Monggo. Ada dari Kardina ini Bu Rani. Monggo, ada yang perlu disampaikan kendalanya apa di BPID pelaksana sehingga BPID Kota Tegal. Monggo Bu Rani atau Kardina kemarin statusnya apa Ibu? Rumah sakit umum daerahnya kemarin nggak ikut Bu. Oh nggak ikut. Nggak ikut Monef ya? Berarti besok harus ikut ya? Harus Bu. Sebenarnya kalau di tingkat kotanya sudah informatif, itu rumah sakitnya bisa ikutan dicolek, jadi diangkat ya. Jadi apa namanya rumah sakit umum daerah kota itu kondisinya kurang baik, jadi yang informatif itu hanya sangat sedikit. Sekarang itu 3 atau 4 gitu saya lupa, tapi kira-kira yang paling banyak itu statusnya tidak informatif. Jadi cukup apa ya
menggelitik sebenarnya buat kami sebenarnya problemnya apa gitu. Sementara kalau RSU provinsi itu sangat bagus, tapi RSUD kabupaten kota itu kira-kira belum apa ya namanya belum cukup progresif gitu. Nah mungkin dari RSUD Kardinah bisa mengemukakan beberapa hal, mungkin bahasa ininya curhat aja Bu gitu. Jadi kami juga paham bahwa sebenarnya kendalanya apa sih gitu. Monef, penilaian Monef itu sendiri, tingkat kota penilaiannya sendiri, rumah sakit sendiri, karena sendiri dapat undangan sendiri, nggak bisa. Iya. Nah, ini Bu Ermi, kemarin kendalanya dari RSU Kardinah Kota Tegal itu kenapa nggak ikut di Monef? Ini miskomunikasi di dalam surat pemberitahuan. Jadi tahunnya Kardinah itu ikut Monefnya itu bareng atau bersamaan dengan PPID utama gitu, seperti OPD-OPD lain. Padahal kan dulu juga sudah pernah ikut Monef, cuman nggak tahu mungkin bukan Bu Rani yang menangani ya, jadi miskomunikasi. Kebetulan di RSU Kardinah yang menangani PPID kan baru Bu ya, Bu Rani. Jadi tahunnya itu ikut penilaiannya bareng sama PPID utama, Bu. Kenapa tahun kemarin itu tidak ikut? Karena suratnya juga kebetulan tidak sampai atau belum sampai ke RSU Kardinah. Jadi nggak ikut. Tapi tahun ini insya Allah mudah-mudahan RSU Kardinah bisa kategori informatif ya, Quran ya. Dengan adanya pertemuan ini, review-review yang dari Bu Ermi ini. Iya. Jadi mungkin ini PPID RSU Kardinah mungkin sudah ngeling ya dengan kita, sudah ngeling dengan kita. Informasi-informasinya juga alhamdulillah sudah cukup lengkap Bu di RSU Kardinah. Tinggal nanti pas penilaian Monef apa saja yang perlu dilengkapi, nanti kita juga melengkapi. Saya yakin di tahun 2023 ini optimis, mudah-mudahan Kota Tegal masuk ke kategori informatif lagi dan dengan predikat atau dengan nilai yang naik mudah-mudahan. Dan RSU Kardinah juga mudah-mudahan ikut ya Bu, karena dari tahun ke tahun RSU Kardinah ikut, cuman saya lihat belum masuk ke kategori informatif. Cukup informatif aja kayaknya belum pernah masuk. Mudah-mudahan tahun ini bisa langsung naik seperti PPID utama lah, bisa langsung naik menjadi kategori informatif. Oke, dilanjut monggo teman-teman. Ini mumpung ada narsum langsung dari KIP loh. Monggo yang belum paham atau belum bisa dimengerti di PPID Bapak Ibu semua, monggo silakan untuk ditanyakan. Atau sudah paham semua atau tambah bingung? Okay. Mungkin DIK-nya Mas ya kali ya. Jadi DIK itu memang biasanya yang paling apa bahasanya ya? Saya nggak ngomong paling sulit sih, tapi ya kira-kira Paling berat. Ya, paling berat. Kalau memang kami kita ini jadi 1 jam. Ini 1 jam yang 10. Ini kalau memang nggak ada ya. Oh nggih Bu, ini ngiras-ngiras ini. Ini kan rencana mau ada penilaian lagi atau mau lagi di tanggal 17 Bu nggih, mulainya nggih. Ya kira-kira itu nanti diumumkan. 17 itu boleh enggak kita dikasih bocoran kisi-kisinya apa Bu? Oh belum Mas, belum ada
belum Oh, ada belum ada, pembahasan. Bu. Aduh, masih rahasia, Bu ya. Dalam pembahasan. Kira-kira kisi-kisinya apa saja data yang perlu dikumpulkan oleh PPID sehingga kita punya banyak waktu persiapan untuk mengumpulkan teman-teman dari OPD untuk mengumpulkan datanya. Nah, itu Oh udah iya, yang tadi sudah saya itu kan website. Nah, website itu kan terkait dengan perki slip ya. Apa telepon? temanya apa kira-kira Bu di tahun 2023 ini Bu untuk Monef? Kalau secara nasional itu apa namanya tentang eh, pemilu, Mas, sebenarnya. Pemilu. Mas Ajis, Mas Ibam, nggak ada yang perlu ditanyakan lagi untuk teknisnya? Bang sudah dipahami, itu tadi review-review yang dari Ibu Ermi untuk bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin. Nah, baru karena ini nggak udah dari tahu ya. Tak ini ya, ya, ya. Mas aja lagi tanyain Bu Ermi. Ada yang mau tanya lagi? Mohon izin bertanya Bu Ermi, Ya. terkait tentang permohonan informasi. Jadi jika ketika ada permohonan informasi di mana tipe permohonannya itu informasinya itu ambigu. Misal dalam kasus contoh kemarin itu ada permohonan informasi tentang perizinan usaha, tapi dalam kalimatnya itu luas banget gitu, meminta informasi tentang perizinan usaha gitu. Nah, itu informasi yang harus kita berikan, apakah seluas itu atau kita bisa menafsirkan sendiri. Mungkin yang dibutuhkan orang ini hanya seputar informasi A gitu. Kira-kira gimana kalau ada permohonan informasi seperti itu, Bermi? Terima kasih. Iya, makasih. Jadi kalau ada permohonan informasi yang dianggap terlalu luas, sebaiknya dibalas dulu
minta kepada pemohon untuk menspesifikkan informasi publik apa yang diminta. Jadi misalnya terkait dengan perizinan usaha itu yang bagian mana? Kan ada misalnya di dalam konteks perizinan misalnya data orang yang apply izin kan tidak kan itu dikecualikan. Nah, misalnya yang terkait dengan uh, sebaiknya dibalas dulu terus ditanyakan secara spesifik apa yang diminta informasinya. Jadi yang paling penting di dalam permintaan informasi publik kalau tidak jelas itu dibalas saja sesuai dengan apa yang uh, diminta. Jadi misalnya begini, permintaan tentang permohonan perizinan. Nah, itu yang apa, bagian apa? Nanti ditanyakan ulang. Jadi korespondensi. Mungkin di dalam apa namanya? Paling banyak permintaan informasi lewat apa, Pak? Email atau datang Lewat langsung? lewat sistem permohonannya sendiri ada, Bu. Kita Sistem pakai. permohonan. Iya, kan di sistem bisa dijawab ya, seperti apa live untuk apa namanya ngetik. Oh, ini permohonan informasi yang diminta kami belum cukup jelas. Jadi apa permohonan informasi secara spesifik yang diminta oleh pemohon, begitu Mas. Jadi sebaiknya memang dijawab dengan uh, bertanya balik, misalnya satu tentang pokok-pokok permohonannya secara spesifik. Yang kedua apabila syarat tentang permohonan, misalnya kayak apa namanya KTP bagi yang apa namanya KTP bagi yang apa bahasanya perorangan atau kalau yang badan hukum dia harus membawa syarat tentang ADART dan pengesahan di Kemenkumham. Jadi begitu. Kalau satu ditanya balik kalau belum belum jelas informasi apanya, pertama, yang kedua kalau ada syarat yang belum dipenuhi, minta untuk dipenuhi dulu. Jadi informasi kemudian baru dijawab secara substansi. Kira-kira alurnya seperti itu. Oke. Terus kita juga pernah bertemu contoh permohonan informasi yang dalam persyaratan itu di KTP-nya itu kita udah lihat jelas bahwa itu editan, Bu. Itu kalau kayak gitu gimana? Itu kan udah termasuk pemalsuan dokumen. Apakah kita perlu membalas untuk mengirimkan KTP yang asli atau kita nggak perlu menjawabnya, Bu? Dijawab saja. Jadi, tapi pertanyaannya bagaimana jenengan tahu KTP-nya palsu? Kita kelihatan jelas itu crop-cropan, Bu, editan. Oh gitu. Nah, mungkin sebaiknya sebelum menyatakan itu palsu, jenengan mengecek di Capil dulu apakah NIK itu sesuai atau tidak. Kalau ada mekanisme ceknya itu sepertinya itu lebih sahih, nggih. Nah, nanti kalau itu palsu silahkan dibalas, silahkan mengirimkan bukti scan KTP asli. Misalnya kalau scan kan agak lebih susah ya untuk di apa? Scan tetap bisa ya, ya tetap bisa sih. Cuma apa kalau berwarna kan gradasi warna itu akan lebih kelihatan editan atau tidak daripada yang hitam putih. Jadi sebaiknya setiap permintaan itu dijawab saja, Mas. Entah Oh, baik. minta ulang atau sebaiknya seperti apa karena jangan sampai itu membuka peluang untuk disengketakan. Oh, baik, Bu. Ya, terima Ya. kasih, Bu. Yang lain? Soalnya Abdul Aziz dan Jusri Sihombing sudah lepas. Sudah bergabung dengan PPID sekarang. Abdul Aziznya, Mbak. Oh, gimana? Sekarang Abdul Aziz bergabung dengan PPID Kota Tegal. Wih, mantap. Tapi daftar sengketanya sudah di kami loh, luar biasa. Ya, ini kami kebetulan di PPID Kota Tegal dapat tenaga baru dari tahun kemarin, Mas Abdul Aziz. Namanya kebetulan sama dengan Abdul Aziz sebelumnya. Hanya nama, Bu, sama. Pingsan saya. Monggo teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mas Ivan? Ada AM? Nanti apa namanya? Kalau kalau misalnya ada bintek itu
mungkin saya tanya ya, kalau rumah sakit umum daerah itu kira-kira eh, penting nggak untuk juga ikut ya? Jadi maksudnya karena kami juga terus terang sedang mencari kira-kira yang di Bintek karena mungkin posisinya rumah sakit kan banyak yang belum punya PPID-nya belum jalan gitu. Jadi mungkin konteksnya kalau menurut teman-teman di Kardinah apakah KI itu perlu membuat Bintek terkait dengan itu ya, terkait dengan pelayanan informasi publik ya. Eh, Kalau menurut saya sih perlu ya Bu, karena memang ada keterbatasan dari tim PPID tersendiri juga, makanya kita sering koordinasi dan kemarin juga sempat terkaget-kaget di saat penyerahan penghargaan. Satu sisi ada yang untuk kabupaten kota, satu sisi untuk RSUD. Saya lihat di berita di medsos itu, "Hah, kok ada ya buat rumah sakit seperti itu." Jadi kalau menurut saya untuk keseragaman dan partisipasi dari PPD Kardina juga mohon diikutkan di Bintek. Mm-mm. Oke, jadi terima kasih masukannya Bu ya. Jadi nanti minta tolong ke PPID Kota Tegal untuk mencantumkan juga alamat email untuk surat menyurat. Jadi saya juga bingung kenapa tahun lalu itu rumah sakit umum daerah itu banyak yang katanya nggak tahu. Padahal kita sudah mengirim email ke semua rumah sakit untuk ke pemberitahuan, tapi kok nggak pada banyak yang nggak tahu kan itu juga kami bingung. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah setiap PPID kabupaten kota itu juga mengikut sertakan rumah sakit untuk diberikan informasi yang clear tentang alamat dan alamat email, medsos, website begitu nggih. Jadi biar kami nggak salah alamat. Nggih, Bu. Kalau terkait dengan alamat, kebetulan tahun ini kita sudah memasukkan, Bu, kita sudah mengelingkan eh, apa namanya alamatnya PPID RSU Kardina sama email PPID Kardina di kita sudah ada di Mm-mm. PPID utama atau PPID Kota Tegal. Di situ kan ada Mm-mm. menu PPID pelaksana. Nah, kalau diklik itu nanti ada beberapa OPD. Kalau misalkan mau nyari Kardina juga bisa search PPID RSU Kardina. Di situ ada alamat PPID-nya, ada alamat emailnya juga, Bu. Baru tahun ini kita memasukkan, Bu, karena tahun sebelumnya di 2021-22 kita memang miskomunikasi dengan Kardina, Bu, karena kita apa namanya belum tahu atau tidak ada komunikasi lah dengan yang memegang PPID yang dulu. Tapi dengan adanya Bu Rani kita sudah saling sering koordinasi. Nah ini Bu, ini kalau di set di ini di PPID kota ini ada Bu alamatnya. Ini website PPID Kardina sama alamat email Kardina. Monggo Bu Rani sekalian dicek itu untuk alamat emailnya. Ini yang pernah kita dapatkan ini Bu. Iya. Websitenya diperbarui. Iya. Nanti dikirim Oh, iya. alamatnya, dikirim nanti Hmm. dikirim Iya. Hmm. alamat website sama emailnya kalau ada perubahan. Email. Iya. Iya. Harapannya semua OPD untuk menampilkan atau mengirimkan alamat email itu pakainya yang Tegal Kota Go ID ya. Itu resmi Kota Tegal soalnya.
Harusnya yang resminya yang Tegal Kota, Bu. Nggih. Oh, emailnya ya. Tapi ini berarti kan nanti kalau kirim email di CC juga ke PPID Kota Tegal gitu aja ya. Nggih, 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 Ini Bu. apa namanya? Terus terang kami juga bingung ya. Kenapa kalau surat itu dikirim ke email tuh pada bilang nggak diterima gitu kan? Bingung juga. Padahal nggak ada penolakan apa? Nggak ada penolakan secara sistem gitu. Karena kadang email masih terbuka aktif, cuman jarang dibuka, Bu. Karena terlalu banyak email di OPD-OPD itu terlalu banyak email. Makanya Mm-mm. dengan adanya ini harapan kami selaku di Kominfo ini eh, menjelaskan bahwa alamat email itu seharusnya itu menggunakan yang Tegal Kota. Karena itu email resmi di pemerintahan Kota Tegal. Mm-mm. Ya, ini yang masuk di kop surat ini juga yang Tegal Kota. Ini untuk semua Mm-mm. OPD saja ya. Mm-mm. Ya, monggo. Bu Rani ada lagi yang perlu disampaikan? Ampun. Dari yang lain, monggo. Dari Dinkes barangkali Pak Yuli cukup. Dari OPD-OPD lain, Pak Kuda, monggo. Barangkali ada yang belum paham. Ini dari bagian hukum, ini mohon izin nanti saya mungkin ada revisi ya, Pak, revisi terkait dengan SK DIP dan DIK karena ini mendekati penilaian, jadi kami juga mohon bantuannya agar apa namanya pengeksekusiannya juga Ya, kayaknya disegerakan. nggak berubah bawah ya masih atas tadi ya. Iya, jadi hanya judul terus ada beberapa tahun yang tadi tidak sesuai kami sesuaikan. Nah, ya, jadi mohon bantuannya agar bisa cepat ya, Bu. Ya, Mas. Soalnya ini kan tanggal 17 mulai penilaian sih 17 Mei. Jadi masih ada waktu kan. 17 Mei penilaian, cuman kan selama kalau nggak salah 1 bulan apa 2 bulan itu. Jadi saya masih bisa untuk revisi lah. Harapannya bisa 1 minggu atau 2 minggu bisa selesai. Nanti saya upload lagi. Ya, ya, teman-teman. Cukup, cukup, Mas Ajis, Mas Ifam. Ini ada yang perlu ditanyakan lagi? Monggo. Ini mumpung Bu Ermi masih live. Pak Joni, monggo. PDAM, benar? Tidak ada. DPU, DPU. Barjas, monggo Bu Kabak. Langsung Bu Kabak ini Bu dari Barjas Bu. Ya, nanti soal pengadaan di SAQ sudah mulai ya. Kira-kira bulan Juni Juli lah. Itu soal pengadaan itu sudah mulai ada yang harus ditampilkan begitu ininya. Kalau yang sudah serah terima. Ya. Ya, teman-teman, gimana? Cukup jelas? Sebelum acara ini diakhiri, barangkali ada yang belum jelas, mumpung masih ada. Monggo, Bapak Ibu, cukup? Cukup nggak ya? Apa masih belum mudeng tapi mau tanya juga bingung? Ya, memang DIP itu membingungkan ya Bu ya. Karena banyak banget. Iya, makanya sebenarnya nanti selanjutnya kan teman-teman PPID Kota bisa membintek sendiri yang untuk PPID pelaksana ya. Jadi tata cara menyusun DIP, tata cara menyusun DIK begitu. Eh, jadi misalnya tahun depan targetnya setiap PPID pelaksana sudah membuat SK-SK sendiri. Jadi karena itu yang wajib dilakukan oleh badan publik. Jadi setiap PPID pelaksana, kalau PPID pelaksana itu kan istilah untuk PPID yang
Ada di bawahnya Oke. PPID. Dulu namanya PPID Utama, sekarang PPID Kota Tegal yang dikomandoi oleh Kominfo begitu. Jadi nanti websitenya sendiri bisa punya DIP, DIK sendiri. Jadi nanti DIK-nya Kota Tegal hanya yang bersifat umum, nggak lagi semua DIK eh, yang ada di pelaksana digabung jadi satu. Jadi biar nggak terlalu banyak, jadi 30 gitu. Oke, cukup. Sip. Oke. Ya, matur nuwun atas reviewnya dari Bu Ermi selaku eh, bidang Monef KI Provinsi Jateng. Eh, Terima kasih sekali atas waktunya dan terima kasih pada pejabat BPID pelaksana atau yang mewakili teman-teman OPD. Harapan kami di penilaian tahun 2023 ini BPID Kota Tegal yang mewakili pemerintah Kota Tegal bisa minimal mempertahankan predikat kategori informatif dengan nilai 91. Minimal ya, saya harapannya minimal itu bisa mempertahankan. Nah, syukur-syukur bisa naik ya, yang tadi kata Bu Ermi tadi peringkat 4 ya, bisa naik menjadi peringkat 2. Kalau peringkat 1 sih mungkin agak kurang optimis ya, tapi peringkat 2 mudah-mudahan. Bisa, oh bisa, semangat semua Mas. Jangan optimis. Iya makanya tanggung. Iya. Tapi biasanya gini Bu, kalau angan-angannya tinggi itu kadang nggak tercapai. Tapi kalau angan-angannya sedang-sedang saja malah Nyata. terlampaui. Kayak kemarin kita, soalnya nomor 1 itu di kenyataan Bu. Kalau angan-angan nomor 2, nomor 1-nya kenyataan gitu. Mudah-mudahan, amin. Seperti tahun kemarin kita angan-angannya atau cita-citanya minimal cukup informatif deh. Ternyata alhamdulillah malah melampaui bisa informatif. Alhamdulillah ini juga berkat dari reviewnya Bu Ermi ini tahun kemarin dan mudah-mudahan tahun ini juga atas reviewnya dari Bu Ermi ini kita bisa memperbaiki, kita bisa menyusun kembali apa yang kurang ada di PPID kita dan apa yang kurang di PPID pelaksana. Kita bareng-bareng untuk memperbaiki di PPID kita masing-masing untuk menuju kategori informatif dengan peringkat yang tadi saya katakan minimal tetap, kalau tidak ya peringkat 2 lah ya Bu ya. Peringkat 1-nya nanti kenyataan soalnya. Amin amin mudah-mudahan. Mungkin dari saya sekian saja. Terima kasih atas kedatangan teman-teman. Terima kasih atas waktunya Bu Ermi yang sempat dan menyempatkan diri dengan kesibukannya bisa menyempatkan diri untuk Zoom dengan PPID Kota Tegal. Mungkin dari saya sekian saja. Waktu saya kembalikan ke pimpinan acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Arif. Matur nuwun Bu Ermi. Terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti rangkaian kegiatan FGD pada pagi sampai menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan hasil dari FGD ini dapat kita tindak lanjuti bersama, hal-hal yang belum tadi yang kurang yang ada hasil review untuk segera ditindaklanjuti nanti karena waktu kita tinggal 8 hari lagi lah ya. Jadi kita harus gerak cepat, kita selesaikan dan juga nanti apabila mungkin RSU Kardina diminta nanti ya Mbak untuk mengirimkan alamat email dan websitenya dan nanti untuk kita koordinasikan agar supaya nanti tahun ini Kardina ikut Monef dan mengikuti tahapan penilaian keterbukaan informasi publik. Mudah-mudahan tahun ini RSU juga ikut andil dalam penilaian. Dan juga ini tetap nanti kami mohon bantuan dari PPID pelaksana nggih untuk input datanya.
Mungkin kalau seperti tahun lalu ya istilahnya adalah hal yang kurang jelas nanti dapat berkoordinasi dengan kami dan nanti apabila Kardina juga membutuhkan barangkali Mbak Rani kita dampingi mamanya untuk tadi ya pengisian atau apa silahkan Mbak Rani koordinasi dengan kami ya karena mungkin yang ini yang lain mungkin sudah mulai masuk dan nanti Kardina bisa ya nanti waktunya kapan bisa berkoordinasi dengan kami. Insya Allah kami siap untuk mendampingi ya untuk pengisian data-data yang dibutuhkan. Matur nuwun atas kerawuhannya sedaya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita di tahun 2023 untuk memperbaiki, meningkatkan kinerja kita dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Matur nuwun Bu Ermi atas reviewnya, atas ilmunya, nggih mudah-mudahan kami dapat segera ini untuk membenahi dan mempersiapkan segala yang kekurangan maupun mungkin bisa menambahkan hal-hal informasi yang belum masuk. Matur nuwun, mungkin sekian acara pada kesempatan pada siang hari ini. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng kundur, selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Hermi. Oke.